Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Ada teman kita yang tidak hadir. Coba lihat kanan kirinya. Masya Allah. Nanti yang tidak hadir cari tahu ya, kenapa mereka tidak hadir. Jika tidak hadirnya karena sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan. Jika tidak hadirnya karena banyak masalah, semoga Allah berikan kemudahan menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hingga hari ini, hingga detik hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa menjaga kita semuanya dengan kasih sayangnya. Semoga kasih sayang yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita semuanya semakin tunduk, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjadikan seluruh aktivitas yang kita lakukan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, catatlah kami semuanya di antara hamba-hamba-Mu ya Rabb. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama mujahid dimanapun mereka berada, dan semua orang yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berpegang teguh kepada risalah Islam dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Sungguh hal yang sangat indah, karena yang kita rindukan yaitu masuk surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab, dikabulkan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majlis yang sedang kita laksanakan ini menjadi majlis yang mendapatkan ridha Allah. Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pesantren ini, jadikan lingkungan pesantren ini menjadi pesantren yang mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lahir dari pesantren ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki semangat untuk melaksanakan Islam, mendakwahkan Islam, dan memperjuangkan Islam hingga akhir zaman. Ikhwani azakumullah, kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Insan. Setelah beberapa pertemuan lalu kita membahas surat Al-Qiyamah. Oleh karena itu silahkan dibuka terlebih dahulu surat Al-Insan. Kita akan baca beberapa ayat dari surat Al-Insan. Kemudian setelah itu kita akan bahas muqaddimah surat Al-Insan.
Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat keempat. Saya akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Hal apakah ata telah datang 'alal insan kepada manusia hinum minad dahri, hinun waktu, minad dahri dari satu masa, lam yakun syai'an madhkura, lam yakun yang ketika itu belum
Jadi syai'an, sesuatu, mazkura, yang disebut. Inna khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan al-insana, insan, manusia, min nutfatin, dari nutfah. Nutfah itu setetes mani, amsyajin, yang tercampur. Mani bercampur dengan mani laki-laki, bercampur dengan mani perempuan. Ya, sperma bercampur dengan ovum. Labtalihi, yang kami hendak mengujinya. Faja'alnahu, maka kami jadikan baginya sami'an, mendengar, basiran, melihat. Manusia yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia berawal dari mani yang terpancar dan bercampur, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka dan Allah berikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya as-sabila, jalan. Allah telah memberikan petunjuk, jalan yang lurus. Imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafura, ada yang kufur. Berarti semua manusia telah diberikan hidayah oleh Allah, tapi ada yang mau menjalani hidayah, ada yang menolak hidayah. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, salasila, rantai, wa aghlalan, dan belenggu, wa sa'iran, dan neraka yang menyala-nyala. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Ya, cukup segitu ya. Kita mulai masuk ke surat Al-Insan. Al-Insan itu terambil dari kata nisyan. Sebagian para ulama mengatakan begitu. Nisyan itu artinya lupa. Al-Insan, manusia yang memiliki karakter suka lupa. Manusia disebut manusia karena banyak di antara mereka yang lupa. Lupa apa? Dari mana dia berasal, sedang di mana dia hidup, akan kemana akhir perjalanan hidupnya. Manusia terkadang lupa, tidak pernah memikirkan itu semua karena hati dan fikirannya dipenuhi dengan cinta dunia. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Yang dia fikirkan hanya dunia, 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 dan dia sangat membenci maut. Itulah yang disebut dengan al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-wahnu ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan dia membenci maut. Membenci maut itu maksudnya dia tidak mempersiapkan dirinya dengan amal-amal baik sebagai tabungan dia ketika dia sudah mati. Karena ketika manusia mati, in qata'a amaluhu, terhentilah seluruh amal-amalnya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara yang tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah terputus pahalanya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah, wakaf. Yang ketiga waladun salihun
yad'u lahu, anak yang saleh ketika dia sudah tiada, anak tersebut terus mendoakan orang tuanya karena faham birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah amal yang sangat luar biasa. Maka bersiaplah dari sekarang, karena sesungguhnya kematian bisa kapanpun datang kepada kita semuanya. Mengkaji surat Al-Insan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan sampai kita menjadi manusia yang melupakan penciptanya, manusia yang melupakan dari mana dia berasal, lupa bahwa dunia bukan tempat selamanya, lupa bahwa akhirat pasti akan datang dan tempat selamanya. Merugilah mereka yang menganggap bahwa dunia selamanya, akhirat itu tiada. Rugilah mereka, dan beruntunglah mereka yang menjadikan dunia mazra'atul akhirah, tempat menanam, dan akhirat tempat memanen. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Surat Al-Insan adalah surat ke-76 secara tertib surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Insan diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, atau para ulama tafsir biasanya menyebutnya dengan Madaniyah, surat Madaniyah. Jumlah ayatnya semuanya adalah wa ayatuha ihda wa thalathun, 31 ayat. Surat Al-Insan memiliki nama lain, yaitu surat Ad-Dahr. Ya, Ad-Dahr di sini bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, dahar itu makan, ya, bahasa yang sangat halus. Kalau di Jawa, di Sunda dahar juga sama, makan, tapi bahasanya kasar, ya. Jadi kalau antum nawarin monggo dahar, nah, itu halus, tapi untuk orang Jawa. Tapi kalau untuk orang Sunda, mang dahar mang, wah itu kasar sekali, ya. Nah, ini zauq lugawi, ini rasa bahasa. Tapi yang dimaksud dengan ad-dahru di dalam bahasa Arab itu menunjukkan waktu, ya, hampir sama dengan ad-dahru ay al-waqtu, ad-dahru ay al-asru, ya, walaupun memang ada penekanan, ya. Penekanannya apa? Contoh, wal asr innal insana lafi khusr, ya, wal asr, demi masa, demi waktu. Iya, penekanannya apa? Penekanannya waktu asar. Maksudnya gimana waktu asar? Hei manusia, kalian ini sudah mulai menua. Seakan-akan kalau dilihat dari putaran hari, ya, kalau bayi baru lahir berarti subuh, ya. Orang-orang yang masih muda seperti kalian itu baru akan masuk waktu zuhur, ya. Nanti masuk usia 40 tahun seakan-akan mau masuk waktu asar. Nah, orang-orang seperti saya ini, ya, sudah mulai terlihat ubannya, ya, sudah mulai, kalau di ibu-ibu tuh mulai ada keriput-keriputnya, ya, mulai ada apa yang hitam-hitam di sininya itu apa namanya? Hah? Iya, bintik hitam itu apa namanya? Iya, flek hitam itu apa namanya? Ada tuh istilahnya tuh di ibu-ibu tuh khusus, ya. Itu sudah mulai terlihat itu. Nah, itu tuh seakan-akan mulai masuk waktu asar. Kalau sudah mulai tua tuh 60 tahun, 70 tahun, itu seakan-akan sudah mulai masuk maghrib. Masuk maghrib itu artinya gelap kan? Mati. Ya, gitu. Kalau dilihat dari segi
waktu. Nah, ad-dahru itu menunjukkan bahwa waktu yang manusia miliki di dunia ini tidak akan selamanya. Suratul Dahri minas suwaril madaniyati. Surat Ad-Dahr, surat Al-Insan di antara surat-surat madaniyah. Wa hiya tu'aliju umuran tata'allaqu bil akhirah. Surat Al-Insan ini sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara akhirat. Wa biwajhihi khasin tatahaddatsu an na'imil muttaqin al-abrari. Dengan gaya yang khas tatahaddatsu menceritakan an na'imil muttaqin al-abrar, bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, al-abrar, yang senantiasa melakukan kebaikan. Fi daril khuldi wal iqamati fi jannatin na'im. Di darul khuldi, dar itu rumah, dar itu tempat, al-khuldi yang abadi, ya, wal iqamah, dan tempat ditegakkan. Apa yang ditegakkan? Yang ditegakkan itu siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan keburukan. Maka mereka yang memilih kebaikan dan terus menerus melakukan kebaikan tentu beda pahalanya dengan mereka yang memilih keburukan dan terus menerus melakukan keburukan. Disinilah ditegakkan itu, dan tidak akan pernah ada seorang pun yang terzolimi, ya. Fi jannatin na'im, di mana itu? Nanti jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa yakadu yakunu jawus surah wa jawus suratul makkiyah. Nuansa surat Al-Insan ini nuansanya seperti nuansa surat Makkiyah. Kenapa? Karena biasanya Makkiyah itu berbicara tentang surga, neraka. Ternyata ini dibicarakannya di surat Al-Insan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru setelah hijrah. Ya. Li'ihaatiha wa uslubiha wa mawadhi'iha al-mutanawwi'ah. Kita bisa lihat nanti dari uslubnya, ya. Iha itu pola rangkaiannya, wa uslub itu bentuk atau gayanya, wa mawadhi'iha, dan tempat-tempatnya, ayat-ayatnya, al-mutanawwi'ah, yang membicarakan tentang kebaikan, keburukan, ahli surga, ahli neraka yang bermacam-macam. Ibtada'atis suratul karimah bibayani qudratillah fi khalqil insan fi atwar. Surat ini, surat yang mulia ini diawali bibayani qudratillah, dengan menjelaskan kemahakuasaan Allah fi khalqil insan, di dalam penciptaan manusia, fi atwarin, dalam periode-periode, tahapan-tahapan. Apa ini? Tulisannya apa itu di situ? Wa tahayyathu liyaquma bima kallafa bihi min anwa'il ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan persiapan-persiapan liyaquma bima kullifa bihi, agar manusia mampu bertanggung jawab min anwa'il ibadati, dari berbagai macam ibadah. Haitsu ja'alallahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia, memberikan anugerah kepada manusia as-sam'a, yaitu pendengaran, wal basara, yaitu penglihatan, wasairul hawas, dan seluruh panca indera. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Kemudian thumma tahaddatsat 'anil na'im. Nah, ini kelompok yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasannya dengan gambaran kenikmatan alladzi a'addahu Allah fil akhirah li ahlil jannah, yang mana Allah Subhanahu wa taala siapkan kenikmatan itu bagi ahli surga fil akhirah, kelak di akhirat, ya. Mulai dari innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Thumma dzakarat asnafa haula'i su'ada bi syai'in min al-ishab. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kelompok orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya. Kemudian fawasafathum bil wafa bin nadhri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka bil wafa bin nadhri. Al wafa itu memenuhi janji, bin nadhri dengan nazar, dengan janjinya, orang-orang yang menepati janjinya, ini maksudnya. Wa it'amil fuqara, ini diantara sifat-sifat ahli surga, ya. Menepati janji, it'amil fuqara, memberikan makan kepada fuqara, ibtigha maradatillah, tujuannya mendapatkan ridha dari Allah, wal khauf min azabillah, dan hatinya takut dengan siksa Allah. Wa dzukirat anna Allah taala qad amanahum min dzalikal yawmil abus alladzi takallaha fihi alwujuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kelak mereka diberikan rasa aman oleh Allah, ya. Qad amanahum min dzalikal yaumil abus, diberikan keamanan oleh Allah di hari itu yang abus. Abus itu akan menjadikan wajah-wajahnya itu masam, muram. Kenapa? Karena mereka kaget, karena mereka putus asa, karena mereka tahu bahwa mereka ini banyak dosa dan pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajahnya muram, ya, padam, hitam. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran, dan selanjutnya. Kemudian wa asyadat ba'da dzikri awsafihim, dan setelah disebutkan sifat-sifat mereka, bima lahum indallah minal ajri wal karamah, apa yang akan mereka dapatkan dari sisi Allah minal ajri, dari pahala, wal karamah, dan kemuliaan fi daril iqamah, di daril iqamah. Darul iqamah itu dar, rumah, al iqamah, tempat ditegakkannya segala sesuatu. Ini maksudnya di akhirat nanti, ya. Wa bima habahumullahu minal fadli wan na'im, dan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka minal fadli, dari segala keutamaan, wan na'im, dan segala nikmat, yaumaddin, di hari pembalasan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan selanjutnya. Kemudian wa tataba'atis surah fi sardi na'imi ahlil jannati fi ma'kalihim wa mashrabihim wa malbasihim. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada ahli surga makanan-makanan yang akan mereka dapatkan, wa mashrabihim, dan minuman-minuman yang akan mereka dapatkan, wa malbasihim, dan pakaian-pakaian yang akan mereka dapatkan, wa khadamahumul ladzi yatufuna, dan pembantu-pembantu yang akan terus mengelilingi mereka, yatufuna alaihim sobahun wa masaun, baik pagi ataupun sore. Masya Allah, ya. Wa yatufu alaihim bi aniyatin min fiddah, ini apa yang akan didapatkan oleh ahli surga ini. Masya Allah, gambarannya sungguh sangat indah, nanti kita akan bahas, ya. Kemudian wa khatamatis suratul karimatu bi bayani anna hadzal Qur'an, dan surat ini, surat Al-Insan ini diakhiri dengan bibayani hadzal Quran, penjelasan bahwa Al-Quran ini tazkiratan, sebagai peringatan, liman kana lahu qalbun ya'ya, bagi mereka yang hatinya sadar, ya, au fikrun thaqibun yastadiu binurihi, atau pikiran yang
thaqib, yang mendalam, sehingga dengan akal pikiran yang mendalam itu yastadhi'u binurihi, mendapatkan kilauan cahaya dari Al-Quran. Jadi hatinya menjadi sadar, ya, akal pikirannya mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang menjadi target kita, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, akan tetapi difahami isi kandungannya dan temukan mutiara petunjuk dari Al-Quran untuk kehidupan kita, sehingga kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ini gambaran surat Al-Insan. Tentu gambaran-gambaran yang diberikan oleh para ulama akan sangat lebih dalam dan sangat lebih luas. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada antum semuanya, baca tafsir-tafsir para ulama agar kita mendapatkan gambaran yang utuh, luas dan juga mendalam. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan, ya, ke pembahasan tafsirnya, mufradatnya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan afiat dan juga kefahaman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang faham dengan agama ini, faham dengan Islam ini, bangga menjadi seorang muslim, dan amal-amal kita akan terus kita lakukan secara istiqamah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billah fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.